Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat IMTV dengan Saidin Rahma Abadiah dalam program Mutiara Ramadan. Baik Sobat, program Mutiara Ramadan ini merupakan program kerjasama antara PC Muslimat NU Kabupaten Pamekasan dengan IMTV. Sebelum kita memulai acara kita, lebih baik untuk sahabat-sobat ibu-ibu muslimat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga ikuti kita di laman Instagram kita IMTV_IAIN Madura. Dan jangan lupa juga ikuti Facebook PC Muslimat NU Pamekasan. Baik Sobat, kita hari ini bersama dengan Nyai Haja Ida Farida. Iya. Bagaimana kabarnya Nyai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Sobat, kita pada hari ini mengusung tema yakni menu sehat berbuka puasa secara syariat. Tentunya ini merupakan tema yang sangat menarik bagi kita generasi milenial maupun ibu-ibu yang ada di sana, ibu-ibu muslimat pasti ingin tahu nih menu-menu seperti apa sih yang baik dikonsumsi selama bulan Ramadan. Langsung saja kita kupas tuntas bersama Nyai Haja Ida Farida. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IMTV rahimakumullah, muslimin muslimat, khususnya anggota muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Pamekasan, puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla yang mana Allah telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kami untuk bergabung dengan IMTV dalam program Mutiara Ramadan. Semoga semua agenda ini membawa hikmah dan barokah. Amin amin insyaallah. Selanjutnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semuanya semoga mendapatkan rahmah, maghfirah dan itqum minan nar bersama ridho Allah. Baik Nyai, terkait dengan program kita ini Mutiara Ramadan dengan tema yang sangat menarik ya Nyai, tentunya dikarenakan menu buka puasa ini setiap harinya pasti kita membuat, pasti ada saja menu-menu baru, menu-menu kreativitas baru tiap berbuka hari ke hari. Nah, baik Nyai, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ini merupakan pertanyaan yang paling banyak sekali generasi milenial maupun ibu-ibu muslimat ingin tanyakan, yakni terkait apa saja menu sehat berbuka puasa Nyai. Ya. Sebelum saya menjelaskan apa yang adik tanyakan, saya akan tawassul lebih dulu. Baik, silakan. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sobat IMTV yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasannya berbuka puasa adalah hal yang menarik, yang merupakan naluri manusia yang sangat bahagia ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin muslimat sedunia ini, karena kita sebagai umat muslim dari mulai subuh sampai menunggu adzan maghrib menahan lapar, menahan haus, sehingga berbuka puasa itu merupakan momen yang sangat bahagia sekali yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Benar sekali. Adapun menu buka puasa yang menarik di area di era milenial ini, tentunya satu, kita kaum ibu-ibu tidak akan pernah bosan untuk mengubah menu makan yang menarik, menu buka puasa yang menarik untuk keluarga kita. Kadang-kadang kita buka di
internet Iya. untuk buka. Di model kayak apapun, yang penting keluarga suka. Intinya begini, kita ini negara Indonesia yang makanan pokoknya sangat berbeda dengan negara Arab Saudi. Iya, benar. Untuk itu kita ini kondisional. Satu, tergantung kepada kondisi ekonomi seseorang. Masing-masing. Jadi untuk membuat menu buka puasa yang menarik untuk keluarga, menarik untuk family, kadang-kadang kita berbagi takjil. Iya. Tetap diukur dengan kondisi ekonomi. Akan tetapi secara umum menu buka puasa itu tidak menampik kemungkinan pastinya satu pembukanya adalah yang manis-manis. Yang manis-manis itu banyak macamnya. Ada buah yang tidak dimasak, ada kolak, ada takjil kayak es buah dicampur nutrijel segala macam, pernak-pernik minuman takjil Benar. yang disukai. Kalau bosan dirubah kembali, buahnya diganti. Karena apa? Kita berbuka puasa dengan minuman takjil yang manis-manis, itu akan menyehatkan badan. Pastinya di situ mengikuti sunnah Rasulullah yang manis-manis. Kemudian yang kedua, tidak menampik kemungkinan di Indonesia ini orang berbuka puasa itu tidak luput dari nasi dan lauk pauk. Iya, benar. Sekalipun itu sebenarnya tidak termasuk sunnah Rasulullah, Iya. akan tetapi kondisional lingkungan. Namanya orang Indonesia, apalagi orang Madura, orang Pamekasan, bukan makan kalau tanpa nasi. Dan lagi. Iya, Benar. nasi. Kurang afdal Iya. ini. Cuma begini, di awal kita telah menyiapkan segala macam takjil yang menarik pastinya, terutamanya emak-emak ini yang tidak bosan untuk merubah menu makannya, menu buka puasanya. Dari makanan, dari takjil pokoknya yang manis-manis dulu, di model kayak apa, dibedain setiap harinya. Kemudian yang kedua, ini kita bicara secara umum. Kalau kita berbuka puasa karena kebiasaan satu, dua karena sunnah. Contoh, pertamanya kita makan takjil, kan ada yang langsung melakukan sholat. Iya, benar. Ya. Baru setelah itu ada makanan lain. Makanan untuk berbuka puasa setelah takjil, kita secara umum di Pamekasan ya, khususnya di Pamekasan, pastinya adalah makanan pokok yang menyehatkan badan. Iya. Diserasikan dengan lauk pauk yang menyehatkan. Contoh, kalau kita pakai nasi, pastinya nasinya lauknya apa? Kalau orang Madura, kalau nasinya jagung, lauknya ikan teri kering atau ikan asap, Iya. kemudian sayurnya sayur kelor, sambelnya sambal terasi, Masya Allah. dan tomat. Subhanallah, tapi itu nikmat luar biasa. Benarnya. Apakah itu bukan menu sehat? Itu menu sehat. Karena banyak kandungan dari macam-macam makanan tersebut. Vitamin, kalori, karbohidrat semuanya ada. Bagi yang biasa nasi putih, tapi kadang dirubah Mbak, diganti-ganti. Ada yang nasi putih, ada yang nasi jagung. Kalau pakai nasi putih pastinya lauknya juga berbeda. Bagaimana kita membuat lauk untuk berbeda dengan yang kemarin? Bahkan lauk untuk berbuka puasa beda dengan lauk yang akan dimakan di waktu sahur. Itu tip untuk tidak membosankan keluarga. Dan yang cocok, menu buka yang cocok itu untuk berbuka puasa itu sebenarnya apapun enak. Iya. Kalau untuk buka puasa itu menunya apapun enak. Karena apa kok tetap enak? Karena kita itu dalam keadaan lapar dan haus seharian. Lapar dan haus seharian, jadi apa yang ada di depannya dilahap. Nikmat. Nikmat. Cuman kita sebagai ibu-ibu pastinya mengukur.
penyesuaian antara nasi dan lauk pauk termasuk sayur. Nih. Kemudian yang ketiga, ada menu tambahan. Bagi yang biasa minum susu. Bagi yang biasa makan makanan penutup, kadang-kadang ditutup, kalau seorang suami itu ditutup dengan kopi dan merokok. Itu kebiasaan bagi yang biasa merokok. Bapak-bapak ya, bapak-bapak itu. Tidak menampik kemungkinan bagi ibu-ibu yang berbuka puasa. Ini umumnya setelah takjil, kemudian makanan pokok, nasi, lauk, dan pauk. Jika berkenan bisa makanan penutup. Tapi ada juga yang biasa makan setelah sholat. Itu mengikuti sunnah Rasulullah. Setelah sholat ya Nyai. Karena kebiasaan juga. Bahkan setelah makan takjil, setelah sholat baru makan makanan pokoknya, makanan nasi dan lauk pauk. Tapi di keluarga saya, terus terang, diselesaikan makannya dulu, takjil, kemudian makanan pokok, kami sholat berjamaah maghrib. Sesudah sholat maghrib, memang tidak pernah menyentuh makanan, sampai sesudah sholat tarawih. Iya, hanya minum air putih saja. Kenapa? Sudah sholat maghrib itu kita khususkan untuk waktu mengaji. Iya, karena pahalanya luar biasa besar bagi umat Islam mengaji Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jadi sekali lagi, menu berbuka puasa dikondisikan atau disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing, kemudian dibikin untuk tidak bosan. Menunya dibedakan antara menu buka puasa kemarin, sekarang, bahkan besok. Sekalipun bahan dasarnya sama, tapi cara membuatnya berbeda. Mungkin itu yang akan membuat menarik. Pada intinya, apa yang telah disiapkan oleh keluarga pastinya diukur dengan nutrisi sehat, karena ibu-ibu juga paling hafal apa yang membuat badan kita itu segar, makanan apa yang membuat kita itu sehat kembali, sudah bisa mengukur di situ. Intinya, menu makanan sehat untuk berbuka puasa itu tetap merasa nikmat dan enak jika dimakan oleh orang yang berbuka puasa dengan senang hati. Bersyukur. Ini karena begini, ada istilah lisoimi farhatani, farhatan aindah fitrihi wa farhatan aindah liqa'i rabbih. Orang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Pertama, bahagia pada saat berbuka. Coba kita pikir, siapa yang berpuasa tidak merasa senang dan tidak merasa bahagia jika berbuka? Pasti bisa senang untuk berbuka. Kemudian yang kedua, bahagia orang berpuasa itu, yang kedua adalah bahagia karena bertemu dengan Rabb-Nya, bertemu dengan Sang Penciptanya. Maksudnya di sini, orang berbuka puasa dengan menu sehat yang penuh dengan nutrisi, satu, mendapatkan kebahagiaan jasmani sehat kembali. Yang kedua, orang berbuka puasa merasa bahagia bertemu dengan Rabb-Nya. Karena orang berbuka puasa bila didasari oleh keimanan dan ketakwaan, pasti melakukannya dengan senang hati. Karena di dalam hatinya sudah ada dasar iman dan takwa, bahwasanya orang berpuasa itu adalah sebuah kewajiban umat Islam. Jadi yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan, maka pasti akan bahagia bila nanti melakukan puasa, apalagi berbuka puasa. Gini,
Mungkin begini. Oke, jadi sobat-sobat IMTV, ibu-ibu muslimah di sana, setelah kita dengarkan bisa dikutip sedikit bahwasannya menu berbuka puasa yang baik itu adalah menu berbuka puasa yang sesuai dengan ekonomi kita, tidak dipaksakan ya Nyai. Iya betul. Iya, jadi kita kreasikan saja apa yang bisa kita beli untuk kita masak. Bisa mungkin tahu, mungkin katanya tahu. Mampunya tahu sama tempe hari ini digoreng, besok bisa kalau kata orang dibikin gitu, ya bisa dengan ikan laut, bisa dibuat perkedel tahu. Artinya bahan dasarnya sama, tapi cara mengolahnya berbeda karena kemampuan ekonomi. Nggak apa-apa itu kita tidak boleh melakukan buka puasa yang berlebihan, apalagi kita memaksakan di luar kemampuan itu. Yang penting kalau didasari keimanan dan ketakwaan, apapun menu buka puasanya. Karena pastinya tahu tempe penuh dengan nutrisi kok. Tapi cara membuatnya itu dibedain. Apalagi bagi yang mampu masih disertai buah, makanan pembuka, makanan penutup, tapi bagi ekonomi yang mampu. Yang terpenting 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna tetap dicapai. Iya. Itu baru saja tips apa menu sehat. Lalu kita beranjak ke pertanyaan keduanya. Terkait ini saya sendiri ingin menanyakan kepada Nyai karena saya ini memiliki penyakit lambung, dimana itu sering kumat. Karena kan kalau lambung itu tidak bisa makan telat, jadi ketika saya sedang melaksanakan ibadah puasa itu terkadang sering sakit. Nah, ada nggak sih Nyai tips agar yang memiliki penyakit bawaan itu bisa nggak sakit? Itu menu buka puasanya seperti apa yang baik? Begini, bagi orang yang mempunyai penyakit bawaan termasuk asam lambung, di situ juga emah ya, maka menu buka puasa agar tidak kambuh dan itu akan menjadi kuat kembali, pertama adalah minum air putih. Iya, minum air putih. Minum air putih itu paling tidak 2 gelas, karena air putih itu akan selama 5 menit akan mengalir ke tubuh kita, membuat pondasi awal kekuatan badan kita. Itu air putih. Air putih yang paling penting. Iya, yang paling penting air putih. Kemudian tidak boleh minum air es. Air es itu sangat kontradiksi dengan orang yang punya penyakit mah atau penyakit asam lambung. Tidak boleh makan makanan yang pedas. Tapi di situ adalah anjuran dokter. Karena kesehatan ini juga adalah pembahasan para dokter. Sama-sama diikuti. Jadi sunnahnya kita mengikuti yaitu air putih. Karena di air putih itu banyak mengandung manfaatnya. Manfaatnya banyak sekali untuk tubuh kita menjadi kuat. Kemudian jangan lupa makanlah kurma. Di situ yang pernah saya tahu, yang pernah saya baca, ada kurma ajwa. Kurma ajwa itu manfaatnya juga justru menjadi obat. Iya, bagi yang kencing manis itu juga jadi obat justru ajwa. Padahal manis. Tapi beda. Karena kurma itu bermacam-macam. Manfaatnya juga bermacam-macam. Beda antara kurma ajwa, kurma nabi itu beda. Jadi intinya bagi yang punya penyakit bawaan, penyakit emah atau asam lambung, minumlah air putih, kemudian diikuti dengan yang manis-manis. Jangan yang pedas. Iya, jangan yang pedas dan jangan yang dingin. Gitu. Jadi untuk sobat-sobat atau ibu muslimat yang memiliki gangguan seperti saya Nyai nih asam lambung. Sebenarnya ini menjadi pembahasan para dokter. Oleh karena saya bukan dokter, mungkin untuk kandungan nutrisinya belum begitu memahami. Hanya itu yang sebagian kami ketahui. Tapi benar Nyai, karena ketika kita asam lambung itu kambuh Nyai, itu yang ada kita itu dehidrasi Nyai. Betul. Dehidrasi parah. Betul. Jadi memang air putih itu memiliki manfaat yang banyak, benar yang tadi Nyai sampaikan bahwasanya setidaknya setiap berbuka atau sahur itu minimal 2 ya Nyai. Untuk warga muslimat NU lebih baik mengkonsumsi nusaku. Karena di situ saya tahu pada saat peresmiannya, subhanallah, air nusaku itu banyak doa barokah para alim ulama.
Ya. Beda juga Nyai ketika air biasa dengan air doa itu pasti betul, juga beda. Di situ yang membedakan nusaku dengan merek yang air lain. lainnya pasti di situ adalah doa barokah para alim ulama. Nah, untuk ibu-ibu muslimat atau juga generasi milenial konsumsi Nusaku ya Nyai. Nusaku Wah. mantap. Ini juga diimbangi dengan betul, promosi ya promosi. Nyai. Gak apa-apa Nyai. Benar Iya. sekali karena teman-teman ketika saya juga kadang sakit itu saya bawa air untuk didoakan juga memang berbeda Nyai dengan air-air biasa. Jadi Begini Mbak, Nusaku kuncinya. bagi yang mempunyai penyakit bawaan, kalau minum air es atau apalagi masih dikasih es batu, Iya. itu bentrok dengan kekuatan tubuh. Iya. Suhu tubuh itu untuk menahan air dingin dengan kekuatan kita itu yang masih awal belum terisi apa-apa, kemudian diisi dengan air es, itu bentrok. Kaget ya. Kaget yang namanya tubuh itu kaget gini untuk minum es. Begitu pula dengan air hangat, bukan air panas, tapi air hangat gitu. Itu yang air biasa atau hangat, itu yang enak untuk orang yang punya penyakit. Nah, ya. Buktinya saya sendiri. Kami sekeluarga sudah bertahun-tahun tidak pernah minum air es yang terlalu dingin. Iya, kayaknya. Paling tidak kami buat takjil buah, kemudian asar kami buat, masukkan dalam kulkas. Dingin itu cukup. 10 menit sebelum adzan maghrib kami keluarkan dari kulkas. Sangat berbeda jika minum atau berbuka takjil ada es batunya dengan tanpa es batu, ke badan tuh beda banget rasanya itu. Jadi kami sekeluarga memang mengkonsumsi air hangat. Ya. Air kemasan dimasak kembali. Ya. Minum air hangat, buka ataupun sahur atau minum setelah sholat tarawih itu tetap air hangat. Jadi memang sudah bertahun-tahun Iya. seperti itu. Dan bagi yang mengidap penyakit lemak darah, Iya. bagi yang kolesterol, Iya. itu minum air hangat sangat bermanfaat karena itu akan melancarkan peredaran darah. Gitu. Banyak sekali ya tips dari Nyai karena memang sehari-hari Nyai lakukan Iya, seperti betul. itu. Nah, boleh sekali sobat-sobat IMTV dan ibu muslimat untuk meniru agar yang memiliki penyakit bawaan itu bisa sedikit teratasi ya Nyai. Iya, Nah, betul. lanjut kita beranjak ke pertanyaan ketiga Nyai, yakni sebenarnya menu berbuka puasa ala Rasulullah itu seperti apa Nyai? Ya, bagus. Di dalam sebuah hadis dikutip, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobatin ayyusalliyah fa illam takun rutobatin fa alayyah tamratin fa illam takun hasawatin mimma'in. Rasulullah SAW pada saat berbuka puasa yaitu memakan kurma rutob. Rutob itu adalah menurut saya kurma setengah matang. Nikmatnya luar biasa. Kami beberapa kali makan rutob. Untuk berhenti itu malas. Saking enaknya, nikmatnya makan kurma rutob itu luar biasa nikmat. Kemudian fa illam takun rutubatin fa alayya tamratin. Jika tidak ada rutob, maka Rasulullah itu berbuka dengan kurma matang, yaitu tamr, iya, kurma matang. Kemudian jika tidak ada yang demikian Rasulullah, fa illam takun hasawatin, itu Rasulullah berbuka dengan seteguk air. Setelah diteliti oleh para dokter dan ilmuwan, pastinya Rasulullah itu memberikan contoh seperti itu luar biasa bagus. Luar biasa bagus kepada kesehatan badan. Yang pertama, kenapa beliau berbuka puasa dengan kurma? Pastinya di kurma gitu. Kurma itu manfaatnya luar biasa. Ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin A, B, C di situ. Kaya akan nutrisi kurma itu. Padahal kecil ya. Padahal kecil. Untuk itu kepada warga muslimin muslimat, mungkin di sini ekonominya terus terang. Kita kembali kepada ekonomi. Ini sunnah Rasulullah adalah kurma. Tapi bagi warga kita, masyarakat Madura, masyarakat Pamekasan, jika tidak mampu membeli kurma, paling tidak
mengimbangi dengan makanan yang manis-manis. Itu pengimbangan antara ingin memperoleh sunnah Rasulullah. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi ada jika cara beliau berbuka dengan kurma rutab, jika tidak ada berbuka dengan tamr atau kurma kering, ya. Akan tetapi sekarang ini bagi warga muslimat, warga soimat, tetap kita mengacu kepada kondisi ekonomi. Ini itu sunnah Rasulullah. Kemudian setelah kurma kering, jika tidak ada, beliau itu meminum seteguk air. Kenapa? Di air putih itu kata tadi banyak sekali mengandung, pastinya air putih itu yang suci, mengandung manfaat untuk membentuk kekuatan di tubuh kita paling tidak 5 menit. 5 menit kita minum, terus terang coba dibuktikan sendiri. Kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, kemudian kita berbuka cukup dengan air saja. Kita tunggu 5 menit, rasanya badan kita ini pulih kembali. Ya. Jadi untuk penguat yang tadi, idza aftaru ahadukum falyuftir ala tamrin, fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Jika di antara salah satu kalian ingin berbuka puasalah dengan tamar atau kurma kering. Jika tidak ada, berbukalah dengan air. Fa innahu tahurun, karena air itu adalah suci. Yang maksudnya tidak hanya suci, tapi mengandung manfaat yang luar biasa pada tubuh kita. Ini 3 yang dibiasakan oleh Rasulullah. Ini rutab, kurma muda, kemudian tamar, kurma kering, kemudian seteguk air. Barulah beliau melakukan sholat maghrib. Itu jadi umat muslim di Indonesia ini, khususnya Madura, Pamekasan, meniru ala berbukanya Rasulullah secara utuh itu sangat tidak mungkin, Mbak. Sangat tidak mungkin. Kita tidak menampik kemungkinan terus terang yang namanya takjil di pinggir jalan. Masya Allah, menggiurkan hati macam-macam. Apalagi sekarang ada online, bisa dibeli lewat online. Semuanya serba online. Mau buka puasa pakai online, semuanya pakai online. Diantarkan, dimudahkan, diantarkan. Subhanallah, mau beli bakso saja langsung seakan-akan kita marah, tapi sebenarnya kita dimudahkan. Jadi untuk mengimbangi kesunahan, kita kembali satu kondisi ekonomi. Maka minumlah, walaupun tidak takjil buah, bisa teh hangat, Mbak. Teh hangat mengimbangi. Di situ ada air, ada manis. Sudah masuk pada sunnah Rasulullah. Karena teh pastinya dibuat dari air. Nah, semuanya sehat. Ada gulanya, ada air putihnya. Itu sudah masuk pada sunnah Rasulullah. Kita berbuka dengan takjil, juga ada yang manis, ada gulanya, ada buahnya, ada airnya. Di kandung ketiga itu, apalagi pakai pepaya, pakai melon, ini manis. Ini mengimbangi kepada manisnya kurma. Seteguk air, pastinya kalau kita mengolah takjil, pastinya ada air. Masuklah juga, hanya disatukan. Jadi dapat semua. Itulah menu buka Rasulullah. Akan tetapi begini. Pastinya kita kembali kepada bagaimana khususnya ibu-ibu cara mengatur aja, mengatur makanan agar tidak berlebihan. Jadi bagaimana cara ibu-ibu, terutama ibu-ibu muslimat nih, untuk mengkreasikan, mungkin untuk bisa lihat resep di YouTube dan sebagainya. Begitu tadi menu berbuka ala Rasulullah. Selanjutnya Nyai, yakni tentang takaran pas buka puasa, karena memang sering kali terjadi. Tidak dipungkiri, kadang saya sendiri kalau sudah lebih itu bikin untuk tarawih itu sulit sekali, Nyai. Ada tips tidak, Nyai? Betul, ada tips. Begini, Mbak. 1, kalau kita meniru ala makan Rasulullah, di situ dijelaskan, kita jangan makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju.
idza akalna la nasba. Oke. Itu istilah itu disebutkan pernah ada sahabat Rasulullah bertandang ke rumah Rasulullah, melihat Rasulullah sedang makan di situ. Beliau makan, kalau sudah lapar beliau berhenti sebelum kenyang. Akan tetapi untuk warga masyarakat Indonesia, Madura, Pamekasan khususnya, kita menyiapkan menu buka puasa, Masya Allah, luar biasa. Yang namanya pernak-pernik tajil, yang namanya lauk tidak cukup satu, minimal 2 atau 3. Ada ikan laut, ada tahu, ada tempe, masih ada lauk pauk yang lain. Kemudian masih ada takjil, ada nasi merah, ada nasi putih. Iya betul, ada teh hangat, karena sekeluarga kita tidak sama. Ada yang minum teh hangat, ada yang minum air putih. Kalau kita meniru Rasulullah, yaitu berhenti sebelum kenyang. Pastinya kalau tidak makan sebelum lapar untuk berbuka puasa belum pas, karena orang berbuka puasa itu memang karena dalam keadaan lapar dan haus gitu. Kita ambil yang satunya, beliau berhenti sebelum kenyang. Jadi ukurannya kita sebagai umat muslim, kenapa ya? Hikmahnya itu banyak pada diri kita sendiri. Kalau kita sedang berbuka puasa makannya berlebihan, jangankan mau sholat tarawih, mau sholat maghrib saja, Masya Allah, kayak begini, badan itu berat rasanya. Benar. Pastinya berat rasanya. Jadi yang tahu itu adalah sebenarnya badan kita. Badan kita sendiri bisa mengukur, karena tidak sama ya. Badan kita sendiri, kalau saya makan kayak gini, saya nggak bisa sholat maghrib. Jadi kita yang bisa mengukur. Pastinya yaitu kita berpedoman kepada Rasulullah, berhenti sebelum kenyang. Kemudian menurut dokter dan ilmuwan, ada tip ukuran minum 242. Iya, itu 242. Subhanallah, apa ini 242? Ini adalah 242. Minumlah air putih 2 gelas pada saat berbuka puasa, dan minumlah air putih 4 gelas sesudah sholat maghrib sampai malam hari. 4 gelas, dan minumlah 2 gelas pada waktu makan sahur. Itu adalah 3 menu andalan menurut dokter. Jadi 242. Iya, 2 gelas pada saat berbuka puasa, 4 gelas sesudah maghrib sampai malam hari, 2 gelas pada saat sahur. Jadi ada kodenya ya. Ada kodenya. Ini begini, menurut dokter dan ilmuwan, pada orang berpuasa juga punya 3 menu andalan. Dengan mengukur takaran atau mengukur menu buka puasa, itu banyak sekali hikmahnya. Menurut dokter, orang berpuasa itu, 1, menu pertamanya adalah sehat jasmani dengan nutrisi. Jadi badan kita sehat, jasmani kita sehat kembali dengan nutrisi yang sudah saya ulas tadi. Jadi nutrisi itu siapkan makanan buka puasa yang penuh dengan nutrisi. Kemudian yang kedua, orang berbuka puasa itu sehat rohani. Kenapa? Kata dokter dan ilmuwan, menurut rohani, karena orang berbuka puasa didasari oleh keimanan dan ketakwaan. Jadi tidak hanya jasmani kita sehat, tapi rohani kita sehat. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, menu yang ketiga, jika sudah melakukan sehat jasmani dengan nutrisi, kemudian yang kedua sehat rohani dengan keimanan dan ketakwaan, maka akan terpancar gaya hidup sehat. Siap. Dan dari situ manfaatnya luar biasa juga, Mbak. Di berbuka puasa ini maknanya itu adalah dari beberapa hal. Kita lihat dari hal psikologis kejiwaan. Pastinya ada pancaran tambahan kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah akan bertambah. Yang kedua, dari berbuka puasa itu juga ada hikmah
atau manfaat di segi sosial. Pada saat kita memasak takjil, memasak menu buka puasa, di situ terbersit kita berbagi, Mbak. Berbagi. Pasti. Jadi takjil itu kita bisa berbagi, itu adalah manfaat secara sosial. Contoh, kemarin kami dari grup guru TK Segugus 3 ya, di Kecamatan Pamekasan berbagi takjil. Buka puasa ada yang nasi kotak, ada yang es buah, segala macam situ. Itu berbagi. Jadi kita pada saat berbuka puasa ada terbersit ingin ngasih, kadang ada bibi dikasihlah lauk, dikasihlah es. Itu karena di hati kita sudah tertanam keimanan dan ketakwaan, maka terbersitlah untuk berbagi di situ. Manfaat buka puasa itu ada di bidang sosialnya, di segi sosialnya kita ingin berbagi. Itu. Kemudian di segi kesehatan pastinya ya. Jadi kesehatan orang berpuasa dengan berbuka sesuai dengan aturan-aturan Islam, berhenti sebelum kenyang, kemudian kita ambil menunya dokter 242, insya Allah maka jasmani kita akan sehat kembali. Kayak yang putri saya kemarin, Umi, saya lihat Umi itu kok selalu sehat, kayak nggak pernah loyo, padahal Umi itu saat berkegiatan. Walaupun bulan suci Ramadan, saya dari kemarin full sehari, dari jam 6 sudah menunggu bank untuk pencairan BOP, dilanjut ke sosialisasi tetap berkegiatan. BOP ya. Setelah itu masih masakin di rumah untuk keluarga kan akan ditinggal. Asalnya kami berangkat untuk memberikan takjil sampai berbuka di tempat. Sibuk sekali Nyai. Sibuk sekali, nyampe di rumah masih kita persiapan sholat, kemudian masih ngaji seperti itu, masih sholat tarawih, tadarusan. Bisa di sana. Umi kok bisa kayak gitu? Kok saya nggak bisa? Padahal saya masih muda. Ini pertanyaan anakku. Sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu didasari satu saja, keimanan dan ketakwaan, insya Allah semuanya akan bisa terjalan. Lancar gitu. Pastinya badan kita sehat, berbuka, sahur dengan menu nutrisi yang sehat, seperti yang tadi, banyak minum air, maka kegiatan esoknya tidak membuat kita loyo. Ya, itulah. Itu tips dari Nyai. Ini alhamdulillah ini udah pertanyaan terakhir Nyai, tidak terasa. Betul. Ya, ini masih sama bersenambungan dengan pertanyaan sebelumnya tentang bagaimana sih Nyai. Kadang kan ada ibu-ibu muslimat maupun mahasiswa yang berbuka puasa itu setelah sholat tarawih. Betul. Itu bagaimana hukumnya Nyai? Boleh atau tidak apa? Bagaimana? Menyegerakan berbuka puasa itu hukumnya sunnah, Mbak. Dan berbuka puasa itu tidak harus makan nasi atau lauk pauk gitu. Jadi kita mengikuti sunnahnya dengan menyegerakan berbuka puasa cukup dengan seteguk air atau memakan kurma itu, atau yang lainnya makanan ringan. Kemudian melakukan atau makan nasi yang berat-berat sesudah sholat maghrib, itu mubah, boleh. Bahkan untuk kesehatan baik. Tetap itu ikuti sunnah Rasulullah dan kedokteran. Jadi mengawali dengan makanan ringan, asalkan kita pastinya sehat, dengan kurma, manis, air putih, sudah itu sehat kembali, Mbak. Ya sudah cukup. Bahkan di sholat maghribnya itu enteng. Ya. Kita kembali kepada kebiasaan. Ya, mahasiswa memang karena kadang-kadang kita bukannya di luar, yang penting kita sholat, makan. Boleh, Mbak, boleh. Jadi apakah tidak memperoleh sunnah Rasulullah? Tetap memperoleh, Mbak. Wong kita membuat badan kita sehat itu sudah baik, wajib dalam bagi orang berpuasa, Mbak. Gitu. Jadi boleh saja hukumnya. Karena memang terkadang kita itu memikirkan kalau saya buka sekali ini nanti sholat tarawih ngantuk. Sholat tarawihnya ngantuk, betul. Di skip selesai sholat tarawih baru makan makanan berat. Jadi boleh. Intinya tetap kembali kepada yang tadi, jangan berbuka yang berlebihan, jangan makan makanan yang berlebihan, karena kadang-kadang masih ada di sisi kita yang masih kekurangan untuk saling berbagi. Kemudian takaran menu berbuka puasa yang kita makan tetap mengikuti anjuran Rasulullah, berhentilah sebelum kenyang. Insya Allah di dalam melakukan sholat tarawih tidak ngantuk, Mbak. Yakin tidak ngantuk. Kembali lagi, kenapa tidak ngantuk? Kalau makanannya diukur, kemudian didasari oleh keimanan dan ketakwaan, begitu besar pahalanya orang sholat tarawih, walaupun ngantuk berangkat.
karena ingin mencapai pahala yang luar biasa yang sulit kita dapatkan kembali, karena kita tidak tahu umur kita itu nyampe apa enggak di tahun yang akan datang. Maka menu ini yang namanya bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah luar biasa ini dikejar, Mbak. Jadi insya Allah tidak akan ngantuk dan tidak akan capek. Baik Nyai, terkait tadi sudah ada hal menarik yang saya ambil, yakni di sisi sosial kita bisa berbagi. Bahkan yang saya tahu juga PC Muslimat NU juga sering membagikan takjil. Ini ada nanti di minggu terakhir kami warga Muslimat untuk ulama se-Kabupaten Pamekasan itu akan menyelenggarakan bagi-bagi takjil dan buka bersama pengurus cabang Muslimat atau ulama. Barakallah, semoga Allah melancarkan. Dan besok kami akan mengadakan khotmil Quran setiap hari Minggu jam 8 pagi se-Kabupaten Pamekasan, khusus warga Muslimat Nahdlatul Ulama. Masya Allah, semoga lancar acaranya Nyai. Sebelum kita akhiri, karena kita punya tagline Nyai. Iya betul. Ya, ini ketika saya mengucapkan Mutiara Ramadan, sucikan hati, satukan niat pada ilahi. Bisa Nyai? Bisa. Baik, kita coba kekompakan kita kali ini Nyai. Mutiara Ramadan, sucikan hati, satukan niat pada ilahi. Terima kasih Nyai atas segala pemaparannya. Ini saya banyak sekali mendapatkan tips dari Nyai juga. Insya Allah akan implementasikan di kehidupan saya juga. Ibu-ibu muslimat juga tentunya jangan lupa untuk berkreasi untuk membuat menu-menu andalan di rumah. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa ketika berpuasa, ketika berbuka, jangan lupa untuk tidak melebihi takaran agar nanti untuk sholat tarawih atau sholat maghribnya tidak berat ya Nyai. Baik, itu saja pemaparan materi dari Nyai. Saya Din Rahma Abadiah pamit undur diri. Untuk sobat-sobat IMTV dan juga ibu-ibu muslimat NU yang belum subscribe, silahkan di subscribe, bunyikan loncengnya, komen sebanyak-banyaknya dan juga share. Terima kasih, saya Din Rahma Abadiah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.